Saya mesti balik ke sel. Anda jangan ikut campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Melanggar. Saya tahu. Dia bukan sama menyatakan perubahan. Anda jangan maksa. Ini hak saya. Bagi saya sudah selesai. Saya membalik ke sel. Saya membalik ke sel. Terima kasih. Hak saya. Ayo boleh kan? Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin tanggal 16 Maret 2020 atau hari Selasa, sidang perdana kasus yang melibatkan mantan pemimpin atau mantan imam besar Habib Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan ini tidak tanggung-tanggung, Habib Rizik Syihab ini langsung menghadapi 3 perkara sekaligus. Jadi ini kalau menggunakan terminologi dalam sepak bola ini hat-trick. Yakni sidang perdana pertama berkaitan dengan kerumunan di Petamburan, kedua kasus kerumunan di Megamendung, dan yang ketiga adalah kasus swab di Rumah Sakit UMI. Nah, pada sidang yang perdana, yakni berkaitan dengan kerumunan di Petamburan, itu berlangsung hanya sebentar. Kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk sidang tidak dilanjutkan, ditunda pada hari Jumat. Mengapa? Karena Ketua Majelis Hakim Suparman Nyopa menyatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan persidangan karena masalah kendala teknis. Sidang dilaksanakan secara offline karena Habib Rizik Syihab tidak dihadirkan di persidangan dan dia mengikuti persidangan dari ruang Direktorat Tindak Pidana Umum di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Nah, pada sidang yang kedua, ini yang menarik. Pada sidang yang kedua juga dilaksanakan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hakim ketuanya Hatwanto. Seperti juga pada sidang yang sebelumnya, Habib Rizik Syihab menyampaikan keberatannya. Dia tidak bisa secara leluasa mengikuti persidangan. Saya ingin hadir langsung di ruang sidang. Baik. Saya ingin minta dihadirkan, bukan di ruang Mabes Polri, tapi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baik. Jadi terdakwa minta agar sidangnya dilakukan secara langsung, manual. Saya hadir di sana, majelis hakim yang terhormat. Secara offline ya. Alasannya apa, saudara? Alasannya yang pertama, ada 5 alasan majelis hakim. Yang pertama, merupakan hak saya sebagai terdakwa untuk hadir di ruang sidang. Yang kedua, kalau menyangkut alasan COVID, kita ada prokes yang bisa kita ikuti, dan penasehat hukum serta jaksa penuntut umum yang saya lihat jumlahnya cukup banyak, mereka bisa dihadirkan dan boleh hadir di ruang sidang. Kenapa saya seorang diri kok tidak boleh dihadirkan di ruang sidang? Nah, kemudian faktanya ada beberapa sidang yang saya ketahui itu terdakwa dihadirkan. Seperti Irjen Napoleon Bonaparte beberapa waktu yang lalu bisa dihadirkan di ruang sidang. Kenapa saya tidak? Jadi saya lihat ini tindak diskriminasi yang tidak boleh dibiarkan. Kemudian yang keempat, online ini banyak kendalanya, yaitu gambar dan suara sering tersendat, bahkan kadang-kadang putus. Nah, kemudian yang kelima, sidang kita ini diakui atau tidak menjadi sorotan nasional dan internasional. Jadi saya ingin mengajak dan memohon kepada majelis hakim serta mengajak para pengacara dan mengajak para jaksa yang terhormat untuk kita secara bersama-sama kerjasama menciptakan suatu sidang yang bermutu dan berkualitas. Karena ini disaksikan oleh dunia internasional. Maka itu ini alasan saya kenapa saya minta untuk dihadirkan di ruang sidang. Sehingga saya lebih bebas untuk bisa mendengar segala dakwaan, saya bisa lebih bebas nanti mendengar saksi-saksi, dan seterusnya. Terima kasih, Majelis Hakim. Selain Habib Rizik Syihab, pengacara Habib Rizik Syihab, yakni Munarman, juga menyampaikan keberatannya. Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. Sebagaimana kita ketahui,
tidak ada undang-undang yang membolehkan sidang seperti ini. Justru undang-undang tipikor yang membolehkan sidang tanpa kehadiran terdakwa. Itu pertama. Tapi pada praktek dan kenyataannya sidang Joko Chandra terdakwanya hadir. Itu pertama. Yang kedua, persidangan itu dilakukan di ruang sidang, bukan di ruang kantor Mabes Polri. Sudah jelas. Ruang kantor Mabes Polri sudah seperti kita lihat, di situ ada tidak pada tempatnya. Terdakwa itu di depan majelis hakim, di belakang samping kanannya tidak ada boleh orang, tempat jaksa penuntut umum itu ada di sebelah kanan hakim. Ini semua sudah kita tabrak kalau kita lanjutkan ini semua. Jadi berdasarkan aturan KUHP, kita kembalikan saja kepada undang-undang, karena kita ini negara hukum, saya kira. Jangan kita lanjutkan tindakan-tindakan kita yang justru melanggar undang-undang. Kalau alasannya prokes, sekali lagi, banyak peristiwa di Maumere Presiden Jokowi melanggar prokes. Kemarin hari Minggu di Pamekasan oleh pejabat negara juga terjadi pelanggaran prokes. Sudah banyak sekali pelanggaran prokes ini. Hanya satu-satunya perkara ini yang dibawa ke sidang dan sidangnya pun daring. Nah, sehingga menurut kami selaku penasihat hukum juga ini untuk melindungi hak-hak terdakwa mencapai keadilan, kita sama-sama menjadikan ini proses pengadilan, bukan proses penghukuman dan penghakiman. Karena itu mari kita berikan hak terdakwa sepenuhnya, karena tidak ada yang terganggu sebetulnya. Tidak ada yang terganggu dengan kehadiran terdakwa, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan membungkam suara terdakwa. Karena terdakwa ini kita juga perlu mendengar langsung, apalagi nanti saksi-saksi pada saat pemeriksaan saksi. Jadi kita minta daripada majelis hakim yang terhormat, yang mulia, untuk menetapkan dan menunda dulu sidang ini sebagaimana sidang sebelumnya. Ada satu lagi, ini kan perkara sama ada 3 terdakwanya majelis hakim. 1 Habib Rizik Syihab, yang kedua Habib Hanif Alatas, yang ketiga Dr. Andi Tata. Dr. Andi Tatanya hadir. Kenapa yang 2 tidak dihadirkan, yang 1 dihadirkan? Sementara yang 1 itu justru dalam keadaan bebas. Kalau yang keadaan bebas, mestinya dia bisa sidang di rumahnya saja. Lebih bebas dia. Nah, sementara terdakwa ini di dalam tahanan. Sementara terdakwa itu harus disidang dalam keadaan bebas. Tidak boleh pakai baju tahanan, tidak boleh ada intimidasi di samping kiri kanannya. Kita kan nggak tahu tuh. Siapa tahu 3 meter, 2 meter dari situ, atau di depan Habib Rizik di belakang kamera itu ditakut-takuti. Kita nggak tahu. Nggak bisa kita cek kok. Nggak bisa kita cek. Entah oknumnya siapa yang menekan itu. Jadi kita kembalikan saja, karena kita negara hukum yang berdaulat, ya, yang berkeadilan. Kita kembalikan saja ke aturan hukumnya, dan itu tidak menyalahi undang-undang. Saya kira dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi keberatan dari Habib Rizik Syihab dan Munarman, Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Khatwanto meminta waktu untuk berunding dengan anggota Majelis Hakim. Dan akhirnya diputuskan bahwa sidang terus dilanjutkan. Bahwa hasil musyawarah ya terkait kendala teknis sidang online ini sudah teratasi, jadi lancar ya, bisa didengar dengan jelas ya. Jadi itu kita majelis bisa abaikan. Yang kedua terkait intinya pada persoalan bahwa rutan Baris-Krim bukan ruang sidang, Majelis Hakim berpijak kepada Perma nomor 4 tahun 2020 ya, bahwa persidangan selama pandemi itu dijalankan secara online, dan ini sudah berlangsung sejak bulan Juni kalau tidak salah ya, sudah berlangsung. Jadi kita juga harus tidak bisa mengabaikan fakta itu ya, bahwa sidang online harus dijalankan. Namun demikian ya, tim penasihat hukum ya, karena ini sidang masih berjalan, kalau memang mau mengajukan perubahan itu silahkan diajukan melalui permohonan secara resmi kepada majelis hakim. Karena majelis hakim tanpa penetapan tidak bisa merubah jalannya sidang itu. Ya, itu seperti itu. Jadi sidang online ini ya, mau tidak mau harus kita jalankan ya, harus dihormati. Saya mohon pada tim penasihat hukum dan jaksa untuk menghormati acara sidang yang telah disepakati bersama, karena ini diatur di dalam Perma. Kalau seandainya ya, mohon maaf, tim penasihat hukum tidak sependapat dengan Perma tersebut, silakan melakukan uji hukum melalui CR yang tersedia ya. Kami tidak dalam kapasitas untuk meninggalkan Perma tersebut.
Demikian ya. Ya, baik Yang Mulia. Menanggapi keputusan Majelis Hakim inilah kemudian pengacara Habib Rizik Syihab menyatakan keberatan dan melakukan walkout, dan kemudian walkout ini diikuti oleh Habib Rizik Syihab. Saya sebagai terdakwa tidak bersedia disidang secara online. Maaf, beribu maaf. Karena ini menyangkut nasib saya. Saya sudah 3 bulan di penjara. Saya ingin pengadilan ini berjalan fair. Saya ingin pengadilan ini berjalan dengan saya mendapatkan hak saya dan kebebasan saya untuk hadir di ruang sidang. Kalau jaksa dan penuntut umum beramai-ramai, jumlahnya lebih dari 20 orang, bisa menghadir di ruang sidang, kenapa saya seorang diri harus dihalang-halangi untuk hadir di ruang sidang? Terima kasih Majelis Hakim. Saya tetap memohon untuk bisa dihadirkan di ruang sidang dari awal sidang sampai di akhir keputusan nanti. Terima kasih. Rupanya pada waktu Habib Rizik Syihab ingin meninggalkan ruangan tempat dia mengikuti sidang secara online dari Bareskrim Mabes Polri, dia coba dihalang-halangi oleh petugas dan kemudian terjadi ketegangan. Ya, demikian. Kalau demikian Majelis Hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Mohon maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf Majelis Hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Baik. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dimatikan, karena harus dimatikan, di ruangan ini harus dimatikan. Ya, terima kasih. Anda keluar, iya, ya Anda paham. Sekarang begini, Pak. Anda kan sudah menyatakan keluar. Pengacara Anda semua sudah keluar dari ruang sidang. Lihat tuh, pengacara Anda udah nggak ada satu pun. Iya, jangan dulu, tidak ada masalah. Anda pernah sidang, Anda pernah dua kali. Jadi begini, silakan hakim bersidang. Silakan putuskan apa yang dia mau. Saya mau balik ke saya mesti balik ke sana. Anda jangan ikut campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Langkah. Saya mau tahu. Ribut-ribut soal tidak bersedia mengikuti sidang secara online ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Sebelumnya di Bali, pada waktu itu salah satu drummer dari Superman is Dead yang juga terjerat kasus karena dianggap menghina lembaga IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, dia juga sempat menyatakan protes dan walk out. Pada waktu itu dia walk out, tidak mau mengikuti sidang secara online. Dia maunya berlangsung secara offline. Tetapi pada waktu itu Jering, begitu nama drummer dari Superman is Dead ini, akhirnya pada sidang yang kedua itu dia hadir. Bagaimana dengan kasus Habib Rizik Syihab ini? Karena Majelis Hakim menyatakan bahwa akan ditunda sampai pada hari Jumat mendatang, dan dia meminta kepada jaksa untuk dapat menghadirkan Habib Rizik Syihab. Saudara penuntut, apakah terdakwa sudah bisa hadir? Sedang diusahakan. Yang Mulia, sedang diusahakan oleh petugas kami yang di Bareskrim, karena sebenarnya kebetulan terdakwa pun juga didamping oleh PH di sana juga. Ya, jadi saya tambahkan ya, untuk manajemen persidangan ini di pihak penuntut ya. Penuntut itu harus standby salah satunya di sana supaya sidang tetap berlangsung. Bukan kali ini saja, tapi ke depannya itu harus standby di sana. Ya. Terdakwa harus dihadirkan di ruang audiovisual. Itu tidak boleh tidak. Jadi apabila nanti pada persidangan hari ini tidak bisa dihadirkan, kita anggap terdakwa tidak hadir. Artinya tidak bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Dalam berita acara sidang bunyinya akan seperti itu. Pada sidang selanjutnya, karena sidangan ini adalah ditetapkan secara online, kita harus konsekuen. Harus dijalankan secara online. Jadi terdakwa harus dihadirkan di ruang sana. Apabila tidak hadir, tidak mau di sana, itu berarti jaksa akan dianggap tidak bisa menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Dan perlu dicatat, perkara ini tidak bisa dijalankan secara in absentia. Jadi jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Khatwanto,
sidang ini tidak bisa berlangsung secara in absentia. Jadi Habib Rizik Syihab harus dihadirkan secara online. Sementara Habib Rizik Syihab sejak awal menyatakan dia ingin datang secara offline. Nah, menjadi pertanyaan menarik, mengapa kemudian Majelis Hakim tetap mengotot melaksanakan persidangan secara online? Karena kalau argumennya tadi cukup menarik juga. Kalau hanya alasan protokol kesehatan, mengapa itu Majelis Hakim bisa hadir juga lengkap, kemudian yang lebih ramai lagi juga dari pengacara, jumlahnya cukup banyak, begitu juga dari jaksa cukup banyak. Jadi agak aneh kalau hanya karena kedatangan Habib Rizik Syihab itu kemudian mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga jumlah orang yang berada di ruang sidang itu cukup banyak. Dan sebagai terdakwa, tentu saja Habib Rizik Syihab dia bisa berdiri sendirian di depan majelis hakim dan protokol kesehatannya pasti terjaga. Ada dugaan kemungkinan ada kekhawatiran mengapa Habib Rizik Syihab tidak dihadirkan, karena dikhawatirkan jika Habib Rizik Syihab hadir ke persidangan maka akan menimbulkan kerumunan massa baru yang juga sangat besar. Barangkali itu yang dikhawatirkan oleh majelis hakim dan juga para petugas keamanan. Kita tunggu saja persidangannya pada hari Jumat akan datang, apakah akan kembali berlangsung ataukah Habib Rizik Syihab tetap mogok tidak bersedia hadir dalam persidangan. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.